A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional akan menjelaskan materi tentang metode pembayaran internasional. Dengan saya, Surya Pranata. Saya Redial Nakulanye. Saya Rangga Arya Palupi. Saya Feti Vera. Saya Devi Permatasari. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama adalah tentang pembayaran dalam perdagangan internasional. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah sebuah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan. Perdagangan internasional pada umumnya dilakukan melalui bank. Baik, pembayaran internasional ada 6 macam. Yang pertama yaitu advance payment atau cash payment, di mana pembayaran ini dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir, atau bisa juga disebut dengan metode uang di muka, di mana pembayaran ini dilakukan menggunakan cek atau bank draft. Yang kedua adalah open account. Open account adalah kebalikan dari cash payment, di mana pembayaran ini dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir, atau bisa disebut juga dengan COD. Baik, yang ketiga adalah LC atau Letter of Credit, di mana LC ini adalah surat yang dikeluarkan oleh bank sesuai permintaan importir, di mana bank telah menyetujui untuk membeli wholesale dari eksportir. Yang keempat yaitu Commercial Bills of Exchange, merupakan cara yang paling umum dipakai, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi peringatan kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade draft. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk bertukar barang dan jasa secara internasional. Perdagangan internasional merupakan elemen yang penting dalam proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan menimbulkan keuntungan dan membawa pertumbuhan di dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai proses perdagangan jual beli antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara yang lain, dan berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal. Berikutnya adalah problematika perdagangan internasional. Yang pertama ada proteksionisme. Dalam perdagangan internasional, proses pertukaran barang dan jasa akan melibatkan banyak negara. Masalah akan muncul apabila ada kepentingan kelompok domestik tertentu yang keberatan akan berlangsungnya proses perdagangan internasional tersebut. Yang kedua ada exchange rates, dapat diartikan juga sebagai kurs atau nilai tukar. Hampir semua negara memiliki mata uang mereka sendiri. Masalah akan muncul sebagai contoh, Jepang mengekspor mobilnya kepada Amerika, maka Amerika akan membayar dengan mata uang dolar Amerika, sedangkan Jepang menginginkan mata uang yen. Dari perbedaan mata uang nilai tersebut dapat menimbulkan atau menghambat proses perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengertian valuta asing. Valuta asing adalah jual beli mata uang asing. Bisa berupa dengan nikel, tembaga, dan kertas yang dibeli dengan nominal tertentu. Mata uang tersebut disebut dengan mata uang menurut nominal. Mata uang asing maksudnya yaitu mata uang yang berasal dari luar negeri seperti dolar dari Amerika, ringgit dari Malaysia, dan pound sterling dari Inggris. Apabila terjadinya perdagangan internasional, maka setiap negara harus memiliki valuta asing.
yang digunakan sebagai alat pembayaran di luar negeri atau dalam bahasa perdagangan disebut dengan devisa. Contohnya, eksportir dari Indonesia memperoleh devisa dari barang yang diekspornya, dan importir dari Indonesia harus memiliki devisa agar bisa mengimpor barang dari luar negeri. Baiklah kawan-kawan, sekian penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.